Namun tidak bagi Culan yang harus dipaksa oleh Bao-Bao agar mau menyeberang sedikit demi sedikit. Sempat ada momen di mana Bao-Bao terpleset karena disenggol oleh manusia super lain dan kemudian dihampiri oleh seseorang bernama Zeng, yang ternyata dia adalah adik dari Master Jia yang sebelumnya dihajar habis-habisan oleh Bao-Bao. Orang itu lalu menolong Bao-Bao dan berkata kalau dia akan menunggunya di pertandingan untuk membalaskan kakaknya. 我期待在大会上和你正式交手的。 Singkat cerita, setelah ngesot pelan-pelan, Culan dan semua peserta kompetisi akhirnya berhasil menyeberang dan mulai memasuki arena pertandingan di mana mereka disambut oleh para penonton dan dewan tetua yang menjadi tamu kehormatan di acara tersebut. Total ada 128 peserta yang ikut dalam kompetisi itu dan beberapa diantaranya yang menarik perhatian adalah King dan adiknya yang menjadi penerus teknik formasi sihir dari klannya. Lalu ada Neo sebagai perwakilan dari perguruan Wudang. Selanjutnya adalah kakak beradik dari Serikat Dunia yaitu Xin dan Daisy. Kemudian tentu saja ada Ling sebagai perwakilan tuan rumah dan banyak manusia super lainnya dengan kekuatan khas masing-masing yang sama sekali tidak bisa diremehkan. 无限的力量和勇气，有的已经小有名气。让我们祝福他们，在这赛相互切磋，超越自我。 Di sini, Xin yang masih berusaha mendekati Culan agar dirinya mau bergabung dengan Serikat Dunia, lalu mengajaknya berkeliling arena sambil ngespil kekuatan para peserta satu persatu. Lalu tidak berselang lama, mereka dihampiri oleh satu peserta lain yang mengaku mempunyai info yang lebih valid dan sedang menjadi maklar taruhan untuk pertandingan tersebut. Orang itu mengatakan jika mereka ingin ikut bertaruh, maka dia menyarankan untuk memasang taruhan pada kandidat baru yang dikatakan sebagai pewaris teknik aliran energi yang sangat melegenda. Menurut isu yang beredar, saat orang tersebut menggunakan teknik aliran energi, kekuatannya sampai-sampai mempengaruhi matahari dan bulan hingga menyebabkan bumi dan langit menjadi gelap. Bahkan King dan Ling saja dikatakan tidak akan mampu menandingi kekuatannya. Namun ekspresinya seketika langsung berubah 180 derajat begitu diberitahu kalau sang pewaris itu adalah Culan yang sekarang ada di hadapannya. Karena dia sama sekali tidak terlihat kuat seperti cerita yang beredar di luar. 张春兰来当天司令，我不是来当天司令，当天司令对手都收拾了。试雪最近开了个有奖竞猜。 Dan akhirnya Master Tianxi pun secara resmi membuka turnamen setelah memberikan kata sambutan dan total ada 128 peserta yang akan dibagi menjadi grup yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Di mana para peserta harus menyingkirkan manusia super lain di dalam grup mereka untuk memasuki babak 32 besar. Peraturannya pun cukup sederhana yaitu mereka harus membuat lawannya mengaku kalah atau tidak sadarkan diri untuk bisa dinyatakan sebagai pemenang. Di sini Bao-Bao mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama tampil di mana dia harus melawan 3 orang kakak beradik yang curang karena memanipulasi pembagian tim. Para penonton pun awalnya mengira kalau pertandingan akan berjalan tidak imbang karena posisinya 3 lawan 1. Namun yang terjadi adalah sebaliknya di mana ketiga kakak beradik itu ternyata langsung menyerah begitu menyadari kalau lawan yang mereka hadapi adalah Bao-Bao. 什么意思？ 你们仨还打不打？我们愉快的。 冯宝宝，假花露组。 Jadi diceritakan kalau ketiga orang itu ternyata dulu sempat berurusan dengan organisasi NDT dan kebetulan yang menghajar mereka saat itu adalah Bao-Bao. Tidak hanya itu, Bao-Bao juga membuang mereka ke tengah laut sebagai hukuman untuk mendisiplinkan mereka yang kemudian justru membuat ketiga kakak beradik itu trauma terhadap Bao-Bao. Lalu di partai selanjutnya ada Zeng, adik dari Master Jia yang sama-sama mewarisi teknik pengendali benda dari keluarga mereka. Namun berbeda dengan sang kakak yang hanya bisa mengendalikan 3 buah senjata, diperlihatkan Zeng yang berada di level berbeda di mana dia mampu mengendalikan 12 pisau tanpa terlihat kesulitan sedikit pun dan menjadi pemenang tanpa effort berlebih di fase grup kali ini. 胜者贾正亮。
Partai yang selanjutnya menarik perhatian adalah grup Neo, di mana ada bocil adiknya King yang juga ikut grup itu. Sayangnya karena teknik formasi sihir miliknya belum berkembang, dia kemudian gugur karena pingsan setelah dihah oleh salah satu lawan di grup tersebut yang mempunyai kekuatan fisik luar biasa. Namun bahkan orang tersebut bisa KO hanya dalam sekali pukulan oleh Neo yang di sini pun belum memperlihatkan kekuatan supernya. 不愧是武当，天猛就这么倒下了。 Selanjutnya giliran grup King yang bertanding, di mana karena ketenarannya ketiga lawannya bekerja sama untuk mengalahkannya. Yang itu pun sebenarnya juga bukan masalah bagi King karena dia telah menguasai teknik formasi sihir level tinggi, di mana semua serangan yang dilancarkan oleh musuhnya dapat dengan mudah diprediksi begitu memasuki wilayah formasi sihir miliknya. Dan berkat kemampuan itulah King kemudian mampu untuk secara efektif menghindari dan bahkan mengembalikan serangan dari musuh-musuhnya. 胜者诸葛青。 Hal yang sama juga terjadi dengan Ling, di mana diperlihatkan dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan satu serangan, sehingga mereka berdua dinyatakan keluar sebagai pemenang dari grup mereka masing-masing. 承让。 Dan kemudian yang paling ditunggu selanjutnya adalah grup Chulan, karena orang-orang sudah tidak sabar ingin melihat aksi sang penerus teknik aliran energi yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang sangat besar. 这长虫！ Dia lalu menggunakan kalimat persuasif untuk membuat tiga lawannya saling menyerang sehingga hanya tersisa satu orang yang akan mendapatkan kehormatan untuk melawannya. Lalu setelah hanya tersisa satu dan itu pun sudah ngos-ngosan, Chulan menyuruhnya untuk istirahat terlebih dahulu dan memulihkan dirinya. Lalu yang terjadi adalah 谢谢。 有如此厚颜无耻之人！ Singkat cerita, fase grup pun akhirnya selesai dan 32 orang yang keluar sebagai pemenang berhak untuk melanjutkan pertandingan ke babak penyisihan 1 lawan 1. Di sini karena tujuan Bao-Bao adalah untuk memastikan kemenangan Chulan, dia menggunakan cara licik yaitu menculik orang yang akan menjadi lawannya dan berniat menguburnya hidup-hidup sehingga membuat Chulan yang khawatir lalu melepaskan orang tersebut. Sayangnya sebelum Chulan selesai melepaskan ikatannya, Bao-Bao langsung mengambil sekop dan memukul orang tersebut hingga dia pingsan seketika. 单大哥，你先听我说，你到底想说什么？ Keesokan harinya, Chulan pun dengan percaya diri memasuki arena pertarungan dan tidak berselang lama dia dinyatakan sebagai pemenang karena sang lawan tidak juga muncul di tempat tersebut. Walaupun hal itu sah-sah saja menurut peraturan, namun para penonton justru semakin dongkol terhadap Chulan dan menuduhnya telah bermain curang, hingga salah satu penonton nekat turun untuk memberikan pelajaran kepadanya. Beruntung panitia langsung satset menangkap orang tersebut dan mencegah terjadinya keributan. 今天这个废之手，我要跟你打一架！一人演武大会可不是你寻的。哎，小子， Ternyata yang sebenarnya terjadi di malam sebelumnya adalah mereka benar-benar menjajal kekuatan masing-masing. Namun terlihat sekali kalau Chulan hanya mengalah agar Bao-Bao melepaskannya. Sehingga lawannya yang sadar akan hal itu, kalau dirinya tidak akan bisa menang melawan Chulan, kemudian memutuskan untuk memberikan kemenangan pada Chulan dan pergi sebelum hari pertandingan berlangsung. 要做你的陪练，更没有义务。 Kelakuan Chulan selama pertandingan ternyata menarik perhatian dua dewan tetua yang kemudian memanggilnya untuk memberitahu alasan kenapa kakeknya selalu mengganti identitas dan seperti bersembunyi dari sesuatu adalah karena dia telah bekerja sama dengan pemimpin Liberty dan mengacaukan dunia super. Namun detailnya kakek tersebut tidak mengatakan apapun karena menyangkut pihak lain.
Beliau lalu memerintahkan cucunya untuk menerawang ingatan Chulan menggunakan kekuatan yang sangat mirip dengan yang dipakai oleh Elfi sebelumnya. Dan ternyata di sini baru diketahui kalau Elfi memang salah satu anggota keluarga tetua tersebut. Namun dia diusir karena telah menghabisi adik kandungnya sendiri. 吕梁是你什么人啊？是吕公的亲弟弟，他是老夫的曾孙子，就是一个必须受刃的畜生。 Lalu setelah yakin kalau mereka tidak bermaksud jahat seperti organisasi Liberty, Chulan akhirnya setuju untuk diterawang karena sejujurnya dia memang tidak mengetahui teknik aliran energi yang dimiliki oleh kakeknya. Dan setelah mengetahui kalau Chulan tidak berbohong, mereka pun akhirnya membiarkannya pergi bersama dengan Bao Bao dan asisten manajer NTT yang datang menyusulnya ke tempat tersebut. 他说的。哦，承蒙两位老爷子厚爱。 Lanjut ke arena pertandingan, diperlihatkan kini giliran Huji yang sebelumnya diperintahkan oleh organisasi Liberty untuk menyamar menjadi kakaknya mengikuti turnamen Tianxi dan berhasil sampai ke babak penyisian. Kali ini dia bertarung melawan seorang cewek yang mempunyai kekuatan super untuk mengekstrak energi orang lain dan merubahnya menjadi makanan super untuk dirinya sendiri. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap Huji karena energi yang ada di tubuhnya adalah energi pinjaman dari Shenlong si kolektor. Sehingga dia mampu mengembalikan keadaan dan justru balik menyerap energi cewek itu untuk membayar hutang energinya kepada si kolektor. Secara peraturan, para peserta sebenarnya dilarang untuk menyerang lawannya yang sudah tidak berdaya. Namun di sini Huji masih terus menyerap energi si cewek sampai dia sudah tidak mampu lagi untuk melawan. Melihat hal itu, King dan jagoan Mimin si Neo lalu memutuskan untuk turun menghentikan Huji. King lalu membawa si cewek keluar arena dan menyerahkannya kepada tim medis, sementara Neo ditinggal di dalam pembatas yang dia pasang untuk mengurus Huji. Dan lagi-lagi dengan sikap santainya, Neo berhasil menumbangkan Huji hanya dalam satu serangan tanpa menggunakan kekuatan supernya. Pertarungan selanjutnya adalah Bao Bao melawan si botak dengan teknik aliran pelangi yang mampu mempengaruhi mood lawan dengan berbagai serangan warna yang dia lakukan. Gampangnya, kekuatan supernya adalah melemahkan lawannya dan menambah kekuatannya sendiri. Di sini, Bao Bao diserang dengan jurus biru Melo dan kuning pengecut yang seharusnya membuat Bao Bao jadi murung dan kehilangan keberaniannya. Namun secara mengejutkan, kekuatannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Bao Bao. Padahal menurut si botak, seorang master agung pun harus berkultivasi melewati cobaan dunia sampai ke tahap pemurnian diri untuk bisa terlepas dari teknik tersebut. Ternyata setelah diterawang, energi yang ada di tubuh Bao Bao sangat berbeda dengan manusia pada umumnya, di mana dia memiliki energi bening yang sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh si botak, sehingga dia pun akhirnya memilih untuk menyerah di pertarungan tersebut. Di sisi lain, kelompok Liberty diperlihatkan sedang merencanakan penyerangan ke wilayah perguruan Tianxi setelah Elfi akhirnya berhasil memperbaiki ingatan terakhir kakeknya Chulan sebelum meninggal dunia. Namun sebelum itu, dia meminta izin untuk pergi menemui seseorang yang akan dia gunakan untuk memulai rencana itu. Di mana kemampuan utamanya adalah teknik penyamaran yang memungkinkan orang tersebut merubah wujudnya menjadi orang lain. 你不会以为又是哪都通来抓你了对吧？ Setelah itu, Elfi lalu diam-diam pergi ke wilayah perguruan Tianxi dan mengajak Chulan untuk bertemu dengan alasan ingin memberitahu sesuatu tentang kakeknya. Ternyata di sini Elfi menunjukkan ingatan kakeknya yang sebelumnya telah dia perbaiki, di mana ingatan tersebut merekam detik-detik terakhir sebelum kakeknya wafat dan orang yang menghabisinya ternyata adalah Bao Bao.
Sementara itu, Huji yang sebelumnya hilang kendali di arena pertandingan akhirnya dibawa oleh organisasi NDT untuk diinterogasi, di mana akhirnya diketahui kalau dirinya telah dijadikan boneka oleh kelompok Liberty untuk mengacaukan jalannya turnamen. Sayangnya si kolektor lebih dulu menarik kembali energi pinjamannya dari tubuh Huji hingga akhirnya dia tewas ketika sebelum organisasi NDT bisa menggali informasi lebih dalam. 气着拿命去！还债时间，是余化毒。 Karena khawatir kalau Liberty telah menyusup, ketua NDT pun kemudian memerintahkan Sansu untuk memanggil Culan yang saat itu juga kebetulan sedang mencari Bao-Bao ke arena pertandingan. Namun saat itu Culan hanya bertemu si Botak yang baru saja selesai bertanding dengan Bao-Bao, di mana si Botak sempat menanyakan tentang siapa Bao-Bao sebenarnya kepada Culan. Karena menurutnya tidak ada manusia normal yang secara alami mempunyai warna energi bening seperti yang dimiliki Bao-Bao. Sayangnya Culan juga tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan di saat yang bersamaan Sansu juga tiba di tempat itu untuk menjemputnya. 楚兰，找你半天了。 Mereka pun segera OTW menuju ke tempat ketua, namun sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut karena menemukan beliau yang sudah dalam keadaan tergeletak bersimbah darah. Ternyata sebelumnya ada seseorang yang datang menemui ketua dengan menyamar sebagai Culan dan langsung mencucuknya begitu beliau lengah. Orang itu pun langsung buru-buru kabur begitu menyadari kedatangan Culan dan Sansu ke tempat tersebut. Begitu menyadari kalau orang yang menyerang ketua baru saja kabur, Culan kemudian bergegas mengejar orang tersebut sampai akhirnya diketahui kalau orang itu ternyata adalah manusia super yang sebelumnya diperintahkan oleh Elfi untuk membantu rencana mereka. Setelah mengurus orang tersebut, Culan pun kembali untuk melihat keadaan ketua yang saat itu menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena tahu kalau dia tidak akan bisa bertahan. Di momen-momen terakhirnya itu, Culan lalu memberanikan diri untuk bertanya soal kakeknya agar semuanya jelas. Dan ternyata secara mengejutkan, Bao-Bao mengakui kalau memang dialah yang telah menghabisi kakeknya. Lalu sebelum Culan salah paham dan terbawa emosi, ketua NDT di kondisinya yang sudah tinggal 2 watt, dia mencoba menenangkannya dengan menjelaskan apa yang dulu sebenarnya terjadi. 这里人该把我晓得的。 Scene lalu berpindah ke masa beberapa tahun silam saat ketua masih kecil dan belum mengenal istilah kekuatan super, di mana saat itu ayah dan ibunya tidak sengaja bertemu Bao-Bao yang sedang berjalan di desa mereka seorang diri tanpa mengenal siapapun dan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Karena khawatir, mereka pun kemudian mengajaknya pulang sambil mencari info di kota kalau ada keluarga yang kehilangan anak gadisnya. Namun setelah beberapa hari berlalu, sang ayah tidak juga mendapatkan info apapun tentang Bao-Bao sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk merawatnya. Walaupun saat itu bisa dibilang mereka adalah keluarga yang pas-pasan, lumayan melarat. Awalnya mereka mengira kalau Bao-Bao mengalami gegar otak hingga dia lupa tentang siapa dirinya dan kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu, sang ibu dengan sabar melatihnya berbicara dan baca tulis sampai akhirnya dia mengingat kalau namanya adalah Bao-Bao. 哥儿，风包包。这个风包包。 Suatu ketika, mereka dibuat bingung dengan sikap Bao-Bao yang terduduk lama sambil melakukan meditasi, di mana kemudian seorang mantri desa memberitahu kalau apa yang dilakukan Bao-Bao adalah olah energi, sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia super yang dulu disebut sebagai orang aneh. Mantri itu kemudian mewanti-wanti mereka agar jangan sampai informasi tentang Bao-Bao sampai diketahui oleh orang luar, karena kemungkinan hal itu akan mengundang masalah bagi mereka. Dan sejak saat itulah ketua NDT kecil mulai dekat dengan Bao-Bao sambil diam-diam berlatih olah energi, dan itulah awal mula ketua NDT mengenal energi di dalam tubuhnya. 你晓得？没有啊，我感觉得到。 Beberapa tahun pun berlalu dan ayah ibu ketua NDT kecil mulai menyadari ada sesuatu yang aneh pada Bao-Bao. Karena sejak pertama kali ditemukan, sama sekali tidak ada tanda-tanda perubahan fisik pada tubuhnya atau mulai menua. Kekhawatiran mereka pun semakin menjadi ketika pada suatu hari ada sekelompok bandit yang menjarah desa mereka dan mengancam semua penduduk.
省得泄露我们的行踪。 Di sini, Bao-Bao yang baru pulang dari ngarit lalu ditawan oleh para bandit itu, di mana ayahnya ketua NDT kecil pun berusaha memohon agar mereka mau melepaskannya. Namun yang terjadi, para bandit itu justru tidak segan menghabisinya hingga membuat sang ibu menangis. Disinilah sang ibu menyumpahi para bandit tersebut untuk membayarnya menggunakan nyawa mereka, di mana Bao-Bao yang mendengar hal itu pun seketika langsung berubah ke mode bertarung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan menghabisi para bandit itu seorang diri tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Sayangnya, alih-alih dianggap sebagai pahlawan, masyarakat desa justru memandang Bao-Bao dengan rasa takut karena saat itu mereka masih belum mengenal dunia manusia super. 部长他们都是。 Akibatnya, mereka terpaksa mengasingkan Bao-Bao ke sebuah rumah di tengah hutan karena ada desas-desus di antara warga yang khawatir kalau Bao-Bao akan membawa bencana bagi mereka. Di mana sang ibu meminta Bao-Bao untuk sementara tinggal di tempat itu dengan dalih bersembunyi dari para bandit yang kemungkinan akan membalas dendam, sambil dia terus mencari info tentang keluarga asli Bao-Bao. Namun kenyataannya, dia justru ditinggal di sana selama bertahun-tahun dan tidak pernah lagi dijemput oleh mereka. Setelah 50 tahun berlalu, di mana ketua NDT pun saat ini sudah menjadi salah satu orang yang cukup disegani di dunia super, beliau akhirnya kembali ke tempat tersebut untuk mencari keberadaan Bao-Bao. Namun dia tidak menemukan siapapun di sana dan sejak saat itulah dia menghabiskan waktu bertahun-tahun keliling ke berbagai tempat untuk menemukan Bao-Bao. Sampai akhirnya pada suatu hari, dirinya yang sedang ditugaskan untuk menyelidiki kelompok mafia mendapat titik terang dan mendengar info kalau Bao-Bao sedang akan dijual oleh salah satu kelompok mafia di daerah tersebut. 你们手上抓的女孩是不是这个？ 是的。 人在哪？ Setelah mendengar hal itu, ketua NDT lalu mendatangi tempat tersebut dengan menyamar sebagai calon pembeli, dan setelah dipastikan kalau Bao-Bao benar-benar ada di sana, dia pun segera menebusnya saat itu juga. Diperlihatkan juga di sini, walaupun sudah puluhan tahun berlalu, Bao-Bao sama sekali tidak mengalami penuaan seperti manusia pada umumnya, sementara ketua NDT sendiri saat itu sudah menjadi bapak-bapak anak dua, namun Bao-Bao masih tetap bisa mengenalinya. 你的气味没变过。 Dari sini, ketua NDT terus menggunakan segala upaya untuk mencari asal-usul Bao-Bao dengan bantuan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan NDT, di mana ternyata asal-usulnya berkaitan dengan pertempuran Jiasen. Tidak banyak saksi dari pertempuran Jiasen yang masih hidup hingga saat itu, dan kakeknya Chulan adalah salah satunya. Sampai akhirnya 12 tahun yang lalu, mereka mendapat info pergerakan di mana puluhan pemimpin dari berbagai organisasi manusia super berkumpul di suatu tempat. Anehnya, ketua NDT dan Bao-Bao yang memeriksa tempat tersebut justru melihat mereka semua telah tewas dibantai oleh hanya satu orang dan orang itu adalah kakeknya Chulan. Namun meskipun begitu, kakeknya Chulan juga harus terkena teknik racun dari salah satu musuhnya yang membuatnya sekarat. 出来吧。 Di sini, hal yang mengejutkan pun terjadi di mana begitu kakeknya Chulan melihat Bao-Bao, dia langsung mengenalinya seolah Bao-Bao adalah teman lamanya. Di mana beliau pun kemudian meminta mereka untuk mengantarkannya pulang ke rumah karena khawatir dengan Chulan yang sudah ditinggal selama beberapa hari. Sayangnya, racun di tubuhnya sudah terlalu parah hingga dia dengan terpaksa meminta Bao-Bao untuk segera mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, kakeknya Chulan mengatakan satu permintaan kepada Bao-Bao, yaitu untuk diam-diam menjaga Chulan setelah dirinya meninggal. Insya Allah dengan menjaga Chulan, maka suatu saat Bao-Bao akan bisa mengetahui rahasia tentang asal-usulnya yang dia sebut sebagai kebenaran. Dan satu lagi, kakeknya Chulan juga menitipkan sesuatu kepada Bao-Bao untuk diberikan kepada Chulan saat nanti dia secara resmi telah memasuki dunia super sebelum akhirnya beliau meminta Bao-Bao untuk segera menghabisinya. 啥是祸贼？ Halo
Hal itulah yang tidak pernah diketahui oleh Chulan bahwa selama ini Bao Bao dan organisasi NDT diam-diam selalu ada di dekatnya dan melihat perkembangan kekuatannya. Di mana semua itu juga sekaligus menegaskan bahwa tidak seperti kelompok lain yang mengincar teknik warisan Chulan, ketua NDT semata-mata hanya ingin membantu Bao Bao agar suatu saat dia bisa mengetahui kebenaran yang selama ini dia cari. Dan setelah menjelaskan itu semua kepada Chulan, ketua NDT pun akhirnya innalillahi dengan tenang. Setelah kejadian yang menimpa manajer NDT, para Dewan Tetua lalu memanggil Chulan untuk memperingatkannya tentang kelompok Liberty yang kemungkinan sedang mengincarnya. Master Tianxi juga menjelaskan kalau dulu dia bersama dengan Master Tian, sepuh yang satunya lagi, adalah saudara seperguruan kakeknya Chulan dan sempat diminta oleh guru mereka untuk mencarinya pasca pertempuran Jianzhen dulu. Jadi diceritakan kalau dulu kakeknya Chulan telah melakukan sumpah saudara dengan pemimpin Liberty bersama dengan 34 manusia super lain dari berbagai sekte pada masanya, dan mereka dikenal dengan nama 36 pencuri. Kabar tersebut pun akhirnya tersebar sehingga mereka jadi incaran semua sekte yang kemudian mengeluarkan perintah pembunuhan karena mereka dianggap sebagai pengkhianat. Karena alasan tersebut, para tetua Tianxi waktu itu memerintahkan Master Tian untuk mencari dan melindungi kakeknya Chulan. Sayangnya mereka sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan kakeknya Chulan yang memilih untuk tetap bersembunyi karena tidak ingin membawa masalah kepada sekte. Di mana Master Tian yang justru mendapat serangan dari anggota sekte lain hingga titik nadi dan kaki tangannya dihancurkan karena dituduh telah menyembunyikan saudara seperguruannya yang bahkan dia sendiri juga sedang mencarinya. Walaupun begitu, dia dan Master Tianxi saat ini sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap kakeknya Chulan dan bahkan menganggap Chulan sebagai cucunya sendiri. 从来没有痛快过你的爷爷，天师府就是你的家。 Keesokan harinya, babak penyisian 16 besar pun akhirnya dimulai dan kali ini Chulan harus melawan seseorang bernama Wenlong, keturunan dari salah satu manusia super yang melawan kakeknya Chulan 12 tahun yang lalu. Sama seperti leluhurnya, Wenlong mempunyai kemampuan untuk mengendalikan racun mematikan dari dalam tubuhnya, di mana kemampuan itulah yang dulu memberikan luka paling fatal kepada kakeknya Chulan. Di sini, Wenlong secara belak-belakan mengaku kalau dia berniat untuk menghabisi Chulan demi membalaskan dendam keluarganya. Chulan yang sudah mempelajari kekuatan musuhnya pun berangkat dengan rencana di mana dia langsung menyerang dengan serangan petir dadakan sebelum Wenlong mengeluarkan kekuatan racunnya. Dan ketika Wenlong akhirnya mengeluarkan racunnya, hal tersebut sudah terlambat karena Chulan sudah lebih dulu memasukkan teknik serangga putih ke dalam tubuh Wenlong pada serangan pertamanya tadi dan langsung mengaktifkannya hingga Wenlong tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Melihat hal itu tentu saja membuat para peserta lain yang sebelumnya kesal jadi terpukau ketika melihat pertama kalinya Chulan mengeluarkan kekuatannya setelah sebelumnya selalu curang. Tidak hanya itu, Chulan juga berhasil menyatukan para peserta dan berteman baik dengan mereka di luar arena. Walaupun nantinya mereka tetap harus bersaing di dalam arena pertandingan demi menjadi juara di dalam turnamen tersebut. Di sisi lain, Neo yang tidak ikut-ikutan party lebih memilih untuk bermalas-malasan sambil menunggu Master Tianxi, di mana dia berniat untuk membicarakan sesuatu tentang Chulan dengannya. Dia berkata kalau tujuannya mengikuti turnamen itu sebenarnya adalah untuk menghentikan Chulan, yang mana hal itu bertentangan dengan Master Tianxi yang menginginkan Chulan untuk menjadi juara. Neo mengaku kalau dia punya pertimbangan sendiri untuk menghentikan Chulan dan meminta Master Tianxi untuk tidak mengintervensi. Menurut Master Tianxi, hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena untuk menghentikan Chulan, Neo terlebih dahulu harus mengalahkan King yang akan menjadi lawannya di pertandingan besok. Namun di sini Neo dengan entengnya berkata kalau dirinya yakin bisa mengalahkan semua peserta yang menghalanginya, di mana hal itu menegaskan kalau dia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa di belakangnya.
Mendengar hal itu, Master Tianxi pun jadi sedikit terpancing untuk menguji kekuatannya dan langsung melayangkan tangannya ke arah Neo, dan untungnya bisa dihindari oleh Neo yang saat itu juga langsung menggunakan kekuatannya yang ternyata bisa mengendalikan waktu di sekitarnya. Dari sini, beliau pun menyadari walaupun sering terlihat santai dan malas-malesan, namun kekuatan Neo tidak bisa dianggap enteng. 是我看走眼了，不止晕了一个师傅。 Lanjut keesokan harinya, babak 16 besar pun kembali dilanjutkan dan kali ini giliran Bao Bao yang turun untuk bertanding melawan seseorang dengan kekuatan gelombang suara. Ternyata sosok Bao Bao di sini mulai menarik perhatian para tetua yang penasaran dengan kekuatannya karena jika dilihat secara kasat mata, Bao Bao seperti orang yang tidak terlatih di mana semua gerakan yang dia lakukan terlihat asal-asalan karena hanya menggunakan reaksi nalurinya. Namun menurut Master Tianxi, jika diperhatikan lagi dengan seksama, dari matanya terlihat seolah Bao Bao telah mencapai level kultivasi murni yang seharusnya baru bisa dicapai dengan latihan selama ratusan tahun, yang mana justru membuatnya semakin khawatir karena hal itu mengingatkannya dengan sosok yang disebut dengan si iblis. 当年那个真的达不到神鹰内敛的境界了吗？你说那魔头啊！ Sementara itu di arena pertandingan, Bao Bao yang dari awal sibuk menghindar akhirnya menemukan celah untuk mendekat dan langsung menutup mulut lawannya hingga gelombang suara yang akan dia keluarkan justru meledak di dalam tubuhnya sendiri. Namun setelah lawannya tidak sadarkan diri, energi yang ada di dalam tubuhnya justru menguap keluar yang berarti orang tersebut akan mati. Menyadari hal itu, Bao Bao kemudian memutuskan untuk segera menyedot semua energi itu yang kemudian dibantu oleh King dan juga Neo untuk segera mengumpulkan dan mengembalikannya ke dalam tubuh pemilik aslinya. 四盘合合转，把你嘴里的吐给我。 Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah pertarungan antara Neo dan King, si pengguna teknik sihir yang mampu mengendalikan elemen. Awalnya di sini Neo terlihat sedikit meremehkan King dengan hanya menggunakan skill Tai Chi miliknya, sementara King sendiri sama sekali tidak segan untuk menyerang Neo dengan menggunakan berbagai teknik sihir miliknya. 吞字土合车，流失。 Sampai di sini, entah kenapa tiba-tiba Neo yang dalam keadaan di bawah tekanan justru menyuruh King untuk menyerah. Ternyata dia juga mampu menggunakan teknik sihir yang bahkan jauh lebih kuat. Tidak hanya itu, bahkan Neo juga sedikit membulinya dengan menahan elemen api yang dikeluarkan oleh King menggunakan elemen kayu, yang seharusnya secara logika elemen api akan jauh lebih unggul. Hal itu pun menegaskan kalau teknik sihir yang digunakan Neo berada di level yang benar-benar berbeda dengan yang dimiliki oleh King. 居然也是我们用的法术。李子，训练，小唐功德。 Sebenarnya di sini King sudah menyadari kalau dia tidak akan bisa menang melawan Neo. Namun demi melindungi harga dirinya, King masih berusaha untuk menyerang Neo dengan satu serangan terakhirnya. Disinilah Neo kemudian diperlihatkan menggunakan teknik Dewa Perubahan Ruang yang diwariskan oleh gurunya dan menyerang titik vital King tanpa dia sadari. Dengan serangan tersebut, King kemudian menyadari perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh berbeda dan akhirnya mengakui kekalahannya. Namun sebelum itu, dia menuntut penjelasan dari Neo karena dia tidak ingin kalah tanpa mengetahui kekuatan apa yang telah berhasil mengalahkan teknik sihir keluarganya yang dikenal sebagai teknik sihir nomor 1 di dunia super. Dan untuk memberikan respek pada King, Neo akhirnya menunjukkan asal kekuatan miliknya yang sangat berbeda. Ini agak bulet, kalau penasaran kalian lihat sendiri aja di episode 13, takutnya saya salah memahaminya.
Intinya secara teori, teknik sihir menggunakan 8 trigram yang juga dipakai oleh para peramal zaman dahulu yang seharusnya ditentukan oleh waktu. Di mana King sebagai peramal pada umumnya hanya bisa menggunakan teknik trigram tersebut untuk menghindari kemalangan dan mencari keberuntungan. Nah, karena Neo juga menguasai teknik ruang, salah satu dari 8 teknik dewa, dia dapat memanipulasi waktu yang dipakai di 8 trigram itu sehingga dialah yang menjadi pusat dari semuanya. Dengan kata lain, selama menggunakan kekuatan tersebut bukan hanya menghindari kemalangan dan mencari keberuntungan, namun dialah yang menentukan nasib baik dan buruk, hidup dan mati, bahkan hingga mengendalikan ruang dan waktu. 世而为，被天理束缚，都是因为自身过失才止步不前，是我最敬佩的前辈。 Disinilah letak perbedaan mendasar teknik sihir miliknya dengan yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga King, karena ternyata leluhur mereka dulu adalah saudara seperguruan. Namun leluhur King sudah cukup puas dengan teknik sihir 8 trigram yang bisa membaca masa depan sehingga dia bisa menjadi orang yang dekat dengan keluarga istana dan tidak heran dia bisa menjadi sekaya ini sekarang. Sementara leluhur Neo justru melepaskan seluruh keterikatannya dengan dunia untuk fokus melatih teknik sihirnya sehingga bisa melawan hukum langit. Hasilnya dia mampu menguasai teknik sihir yang selevel di atas keluarga King dan mampu mengendalikan waktu dan merubah segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. 彻底败了。王爷。Singkat cerita, pertandingan berikutnya adalah Daisy melawan Zheng, di mana masing-masing dari mereka mempunyai tujuan tersendiri untuk memenangkan babak tersebut. Zheng berniat menang agar bisa melawan Bao Bao dan membalaskan dendam kakaknya, sementara Daisy ingin membuktikan kekuatannya kepada sang ayah, walaupun dia sudah pasti akan kalah melawan Bao Bao jika dia berhasil lolos di babak ini. Namun hal itu sama sekali tidak dipikirkannya sehingga Daisy tetap memberikan perlawanan maksimal.磨蹭了那么久，你也该认输了吧？他是第一次用上全部施尔法飞刀，太慢了，对不起。 Karena keduanya sama-sama keras kepala, akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan ulti mereka masing-masing, di mana Daisy diperlihatkan memperluas jangkauan energi miliknya ke seluruh arena pertarungan, sementara Zheng melapisi pisaunya dengan energi khusus dengan maksud untuk meminimalisir gesekan udara sehingga Daisy akan sulit untuk melacak jalur serangan pisau miliknya. Namun yang selanjutnya terjadi ternyata di luar dugaannya, di mana Daisy membuat celah kosmik sehingga pisau-pisau yang dilemparkan Zheng sebagian justru kembali ke arahnya dan melukai tubuhnya sendiri. Ternyata yang terjadi sebelumnya adalah Daisy menggunakan teknik ruang kosmik dan membuka portal dimensi di mana semua benda yang masuk ke sana dapat dengan bebas dia pindahkan ke lokasi jangkauan energi miliknya. Hal itu pun menjelaskan tujuan Daisy memperluas jangkauan energi miliknya sebelumnya, di mana alih-alih untuk menghindari serangan, Daisy justru menggunakannya untuk menyerang balik Zheng dengan senjatanya sendiri. Disinilah melihat bagaimana Daisy berjuang sehingga membuat Zheng terpesona, di mana akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk membalas Bao Bao dan mengalah dalam pertandingan ini. 我原来是这样，就是觉得。 Sementara itu, Bao Bao yang masih bertugas memuluskan jalan Culan menuju juara, kembali diperlihatkan berusaha untuk menculik Neo agar dia tidak bisa datang ke pertandingan selanjutnya. Namun karena salah perhitungan, Neo kemudian berhasil melepaskan ikatan Bao Bao dengan memanfaatkan kekuatannya dan berusaha kabur dari tempat tersebut. Always 让我长了不少知识啊！ Di sini Neo sempat bingung begitu melihat Bao Bao di mana semua teknik sihir miliknya tidak berdaya di hadapan Bao Bao. Bahkan jurus 1000 bayangan yang dia gunakan juga sama sekali tidak berpengaruh karena Bao Bao bisa menemukannya hanya dengan mendengar langkah kakinya.
Singkat cerita, keesokan harinya di mana babak 8 besar antara Chulan melawan Neo akhirnya tiba dan orang-orang yang penasaran akan kekuatan mereka pun sudah memenuhi arena pertandingan. Termasuk beberapa dewan tetua yang khusus datang untuk melihat duel antara dua pewaris teknik dewa tersebut. Seperti biasa, Chulan dengan percaya diri berdiri di pinggir lapangan dan mengira kalau dia akan memenangkan pertandingan tersebut tanpa harus bertarung. Namun, tepat sebelum dia dinyatakan sebagai pemenang, Neo muncul dari kejauhan sambil dikejar Bao dengan kondisi masih terkena mantra penutup mata. 上不上，接！你除了买我，脑子里还有点别的事儿吗？ So, karena kedua peserta telah memasuki arena, maka pertandingan pun kemudian segera dimulai dan mereka berdua dipersilahkan untuk memulai pertarungan. Namun setelah tanpa henti semalaman dikejar oleh Bao, di sini Neo meminta panitia untuk membawakan bakpao, di mana dia juga berkata akan mengganti pertarungannya dengan bersaing makan dengan Chulan untuk menentukan pemenangnya. Karena sebenarnya juga tidak ada aturan yang mengharuskan mereka berdua untuk bertarung adu kekuatan. Asalkan salah satu di antara mereka mengaku kalah, maka pertandingan dinyatakan selesai dan pihak satunya secara sah dinyatakan sebagai pemenang. 我这就回去跟太师爷说去，武当弟子在龙虎山不管。 Mereka pun kemudian mulai makan dan di momen inilah Neo akhirnya mengutarakan niatnya yang sebenarnya untuk menghentikan Chulan mencari kebenaran dengan memberitahunya soal penglihatan yang dia dapat saat masih di perguruan Wudang, di mana dia melihat Chulan dengan kondisi penuh darah dan memintanya untuk menghentikannya apapun caranya. Namun Neo sendiri sebenarnya tidak terlalu mempedulikannya dan berkata kalau dia hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan pesan tersebut dan mengembalikan pilihan kepada Chulan. Urusan tentang keputusan apa yang akan dia ambil nantinya, Neo sama sekali tidak akan memaksa, sama seperti yang dia sampaikan sebelumnya kepada Master Tianxi. 我来，我也能保全自己和家人独善其身。 Di sisi lain, Chulan yang mendengar hal itu kemudian teringat akan semua pengorbanan Bao dan orang-orang di sekitarnya yang selama ini berusaha memberikan kehangatan keluarga untuknya. Dan juga demi mengetahui misteri tentang kematian sang kakek, Chulan akhirnya memutuskan untuk bodo amat tentang dunia dan tetap teguh pada pendiriannya di mana dia akan terus mencari kebenaran tersebut walaupun Neo menegaskan akan ada banyak yang harus dia korbankan demi mencapai tujuannya tersebut. Akhirnya setelah mendengar perkataan Chulan, Neo kemudian memutuskan untuk meninggalkan arena pertandingan dan membiarkan Chulan menjadi pemenang babak tersebut. Karena baginya sudah tidak ada gunanya lagi dia berada di tempat itu karena dia menganggap dirinya telah menuntaskan tanggung jawabnya. 你去哪儿？这小子已经赢了，没看到那盘里的馒头吗？